Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI baru saja menyelesaikan naturalisasi 2 pemain keturunan. Langkah ini ternyata membuat pelatih tim nasional Belanda, Ronald Koeman, kesal. Dia mengatakan KNVB atau Federasi Sepak Bola Belanda seperti pabrik pemain tim nasional Indonesia. Diketahui 2 nama baru saja dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Pertama adalah pemain belakang FC Twente, yakni Mads Hilgers. Satu nama lainnya adalah Eliano Reinders yang saat ini memperkuat PEC Zwolle. Keduanya sama-sama bermain di klub Eredivisie atau Liga Belanda. Diketahui Mads Hilgers, ibunya berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara, yakni Linda Tombeng. Sedangkan Eliano Reinders, ibunya dari Maluku, yakni Angelina Lekatompesi, namun lahir di Jakarta. Persoalan naturalisasi pemain ini tidak hanya jadi bahan perdebatan di dalam negeri, di luar negeri pun, yakni Belanda, juga muncul suara-suara miring soal proyek naturalisasi PSSI ini. Salah satunya adalah pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman. Koeman adalah sosok yang paling merasa terganggu dengan apa yang dilakukan Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Pasalnya, timnas Indonesia melalui PSSI terus melakukan manuver agar mendapatkan pemain asal Belanda yang keturunan Indonesia. Sejauh ini, sudah hampir 15 pemain asal Belanda yang sudah menyandang status sebagai WNI. Besar kemungkinan jumlah itu akan terus bertambah dengan seiring timnas Indonesia terus mencari amunisi guna misi lolos ke Piala Dunia 2026. Menjadi Indonesia sangatlah enak, karena mereka tinggal memilih pemain yang dimau, asal pemain tersebut ada keturunan Indonesia. KNVB kami seperti pabrik bagi timnas Indonesia, ucap Koeman dalam wawancara dengan salah satu media di Belanda. Beda halnya dengan Ronald Koeman soal pemain Belanda yang pindah ke Indonesia. Hal itu juga sempat mendapat sorotan dari KNVB. Bagi Federasi Sepak Bola Belanda tersebut, mereka tidak terlalu masalah. Bahkan mereka mengatakan jika orang-orang Belanda senang melihat pemainnya pindah ke Indonesia. Meski begitu, KNVB tetap memperingatkan kepada Indonesia untuk mengambil pemain jangan banyak-banyak. Karena itu, seolah menjadikan KNVB seperti pabrik pemain bagi timnas Indonesia. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh salah satu petinggi KNVB, yakni Guys de Jong, dalam kunjungannya ke Jakarta beberapa waktu lalu saat bertemu dengan petinggi PSSI. Saya rasa orang Belanda bangga bahwa beberapa pemain memperkuat timnas Indonesia, di mana tentunya akan ada perhatian pada federasi kedua negara, ungkap Sekjen KNVB Guys de Jong saat penandatanganan MOU dengan PSSI di Jakarta pada Rabu 25 September 2024. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan PSSI kerap melakukan naturalisasi bukan tanpa alasan. Langkah itu diambil demi mencapai target untuk memperbaiki prestasi skuad Garuda. Menurutnya, hal ini sah-sah saja, mengingat FIFA mengizinkan seluruh negara untuk menaturalisasi pemain dari luar negeri dan banyak pihak yang melakukan hal tersebut. Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Kita bisa lihat timnas Belanda. Erick menegaskan naturalisasi bukanlah hal yang salah selama jalan pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan tidak melanggar regulasi FIFA serta yang berlaku di dalam negeri. Bola itu merupakan event global dan semua terbuka menurut aturan FIFA, yaitu pemain naturalisasi yang bermain di liganya selama 5 tahun atau yang punya darah, bapak, ibu, kakek, atau nenek, jelas Erick Thohir belum lama ini. Meskipun kerap menaturalisasi pemain berdarah campuran, Erick menegaskan PSSI tidak akan berhenti untuk mengasah talenta anak bangsa.
dia menyebut PSSI terus menggencarkan pembinaan dan menyiapkan para pemain muda dalam negeri untuk membela timnas kategori usia. Tentu, pembentukan daripada tim nasional ini bukan jangka pendek. Kita lihat prestasi U19 kita yang kemarin juara AFF, U17 kita yang sayangnya hanya bisa ranking 3, kata Erick Thohir. Dan ini bagian komitmen bahwa yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi-sisi jangka pendek, tapi menengah dan jangka panjang, dan kita sudah siapkan talentanya pungkasnya. Diketahui Mads Hilgers dan Eliano Renders dipersiapkan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Bahrain dan Cina pada Oktober ini. Kepastian itu disampaikan pelatih timnas Indonesia Sintayong beberapa waktu lalu. Diketahui setelah resmi menjadi WNI, Mads Hilgers dan Eliano Renders langsung memilih nomor punggung untuk membela timnas Indonesia. Mads Hilgers memilih nomor punggung 20, sedangkan Eliano Renders memiliki nomor punggung 7. Pemilihan nomor punggung Mads Hilgers dan Eliano Renders diunggah di akun X resmi Timnas Indonesia @timnasindonesia. Pemilihan nomor punggung Mads Hilgers dan Eliano Renders itu membuat Zain Patinama dan Marcelino Ferdinand harus ubah angka. Nomor punggung 20 yang dipilih Mads Hilgers di Timnas Indonesia identik dengan Zain Patinama. Selama ini, Zain Patinama selalu menggunakan nomor 20 dalam pertandingan bersama Timnas Indonesia. Dengan dipilihnya nomor 20 oleh Mads Hilgers, Zain Patinama tampaknya harus ikhlas. Pemain keturunan Belanda dan Indonesia itu harus segera mencari nomor punggung baru. Namun tampaknya Zain Patinama akan kesulitan mencari nomor baru, sebab untuk posisi pemain belakang, beberapa nomor punggung sudah bertuan. Sementara itu, Marcelino Ferdinand juga mempunyai nasib yang sama dengan Zain Patinama. Marcelino Ferdinand harus segera mencari nomor punggung baru di Timnas Indonesia, karena nomor punggung 7 itu kini diambil oleh Eliano Renders. Menarik untuk ke depan melihat nomor punggung baru Zain Patinama dan Marcelino Ferdinand. Sementara itu, Mads Hilgers mengaku bangga untuk bisa bermain bersama Timnas Indonesia usai resmi disumpah sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Pak Erick, saya siap untuk Indonesia. Saya bangga bermain untuk Indonesia. Saya gembira berada di sini. Terima kasih, ucap Hilgers dalam video yang diunggah di Instagram Erick Thohir dan PSSI. Dengan rampungnya proses Hilgers dan Eliano menjadi WNI, maka PSSI kini tinggal mengurus proses perpindahan federasi dari KNVB ke FIFA. Proses perpindahan federasi ini diperkirakan tidak akan memakan jangka waktu lama.